Salam kerahiman. Hari ini tanggal 23 Juli kita akan baca dari 3 nomor. Diary nomor 1285, 1289 itu doanya Suster Faustina, dan 1303 kerinduan akan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mulai 1285. Engkau telah mengelilingi hidupku dengan perhatianmu yang mesra dan penuh kasih, melebihi semua yang dapat aku pahami, sebab aku baru akan memahami kebaikanmu sepenuhnya sesudah selubung itu disingkirkan. Aku ingin agar seluruh hidupku melulu menjadi ucapan syukur kepadamu, oh Allah. Nomor 1289. Yesus yang amat manis, nyalakanlah api cintaku kepadamu, dan ubahlah aku menjadi dirimu sendiri. Ilahikanlah aku sehingga perbuatan-perbuatanku dapat menyenangkan Engkau. Kiranya semua ini digenapi oleh kuasa komuni kudus yang setiap hari aku sambut. Oh, betapa besarnya kerinduanku untuk sepenuhnya diubah menjadi Engkau, oh Tuhan. Dari Diary 1303. Ya Allahku, kendati semua rahmat-Mu, tanpa henti aku merindukan saat aku akan disatukan selama-lamanya dengan Allahku. Dan semakin baik aku mengenal Dia, semakin bernyala-nyala aku merindukan Dia. Engkau telah mengelilingi hidupku dengan perhatianmu yang mesra dan penuh kasih, melebihi semua yang dapat kupahami. Itu ungkapan dari Suster Faustina kepada Tuhan. Kita pun bisa mengungkapkan hal yang sama. Kita baca ya, ini adalah ungkapan hati kita. Engkau telah mengelilingi hidupku dengan perhatianmu yang mesra dan penuh kasih. Kita coba merewind kehidupan kita seawal mungkin yang kita masih ingat, dari masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kerja, pernikahan, punya anak, punya cucu, pekerjaan, dan sampai sekarang. Apakah sama dengan Suster Faustina? Tuhan telah mengelilingi hidupku dengan perhatian Tuhan yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku melulu menjadi ucapan syukur kepadamu, oh Tuhan. Setelah kita tahu pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan yang mesra dan penuh kasih kepada kita semua, langkah berikutnya Suster Faustina bilang, aku ingin seluruh hidupku melulu menjadi ucapan syukur. Apapun yang kita lakukan itu sebagai satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Coba kita praktekkan ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yesus yang amat manis, ubahlah aku menjadi dirimu sendiri. Ilahikanlah aku supaya perbuatanku menyenangkan Engkau. Ada satu keinginan, satu permohonan kepada Tuhan. Karena kalau kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pasti nggak bisa. Di sini Suster Faustina memberi contoh lagi kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, nyalakanlah api cintaku kepadamu. Minta rahmat Tuhan, minta kuasa dari Tuhan supaya cintanya Yesus kepada Tuhan itu makin lama makin berkobar. Bukan makin mati atau makin meredup, ya. Dan dia bilang, ubahlah diriku menjadi dirimu. Dia ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yang berbelas kasih, yang mengasihi, yang mengampuni, yang peduli orang lain, yang menyembuhkan, yang memberi makan. Ubahlah diriku seperti Engkau, ya. Dan ilahikanlah aku. Sering ada orang bilang bahwa belumlah, jangan urusan-urusan gereja, sekarang urusan dunia aja dulu. Kedagingan dulu, nomor satu kedagingan. Ada contoh ya, satu orang bapak bilang sama saya gini, Esther, hidup ini gak usah macam-macam, asal cukup aja. Ya betul Pak, hidup ini memang gak perlu macam-macam. Iya, kalau saya mau makan bebek packing, saya bisa ke packing. Terus saya pikir, loh maksudnya apa? Jadi dia bilang, hidup ini asal cukup aja, tapi lihat, mau makan bebek packing aja, mau ke packingnya, ya ke kota sana, ke kota packing. Jadi bukan hidup yang sederhana itu, hidup yang mewah, hidup yang sebetulnya kedagingannya begitu tinggi. Apa sih bedanya? Oke lah beda, tapi terus masa sih gara-gara bebek sampai ke packing, ya? Itu kedagingannya begitu tinggi, mau memuaskan mulut. Padahal kemarin ada yang bilang sama saya, jarak mulut ke dalam itu nggak sampai sejengkal, nggak sampai 10 cm. Kalau sudah masuk mulut, sudah masuk ke dalam, udah nggak kerasa lagi enaknya. Hanya memanjakan mulut. Kita makan mewah, makan wah ya, hanya untuk membuat mulutnya senang. Tapi perhatikan nggak keseluruhan anggota badan? Enggak. Padahal mulutnya senang, tapi seluruh anggota badan menjadi nggak senang, menjadi nggak sehat. Contoh, makan bukan makanan sehat, tapi makanan yang membuat kita rasa enak, hebat. Mulut yang senang, tapi badan babak belur. Misalnya masuk lemak. Kerjanya jantung lebih kuat, kerjanya ginjal juga lebih berat. Kerjanya semua organ tubuh lebih berat gara-gara cuma manjain mulut. Sehingga di sini Suster Faustina katakan, ilahikanlah aku. Jadi minta rahmat dari Tuhan supaya aku bukan ngurusin duniawi aja. Supaya kita menjadi manusia ilahi, karena memang sebetulnya kita manusia rohani, ya. Supaya perbuatanku menyenangkan Engkau. Saya memberi sesuatu. Perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Tapi apakah berkenan sama Tuhan? Belum tentu. Karena saya melakukan perbuatan baik itu bukan untuk berbuat baik, tapi untuk show, untuk pamer bahwa saya ini orang baik. Itu masih duniawi. Makanya Suster Faustina ajarin kita semua berdoa pada Tuhan, minta Tuhan ilahikanlah aku. Supaya kalau saya melakukan perbuatan memberi, bukan untuk kepentingan saya, tapi saya memang peduli padanya, saya ingin memberi, saya ingin berbagi. Ya, beda fokusnya. Kiranya ini semua digenapi oleh kuasa Komuni Kudus yang setiap hari aku sambut. Jadi dia berdoa, dia minta pada Tuhan, tapi kita juga harus melakukan usaha. Ada langkah konkret, bukan simsalabim jadi suci, enggak. Apa yang dilakukan? Suster Faustina bilang, semua itu digenapi dengan Komuni Kudus yang setiap hari aku sambut. Komuni Kudus menerima Yesus, menerima rahmat, menerima kekuatan dari Tuhan. Tahap demi tahap, step by step, kita akan menjadi semakin hari semakin baik. Ya Allahku,
Kendati semua rahmat-Mu, tanpa henti aku merindukan saat aku disatukan selama-lamanya dengan Allah-Ku. Walaupun dia mengalami banyak rahmat, tapi dia tetap berharap sesuatu yang kekal, sesuatu yang akan datang. Saat aku disatukan selama-lamanya dengan Allah-Ku. Itu keinginan dia yang akan datang, tujuan yang utamanya. Ya. Nah, sekarang kita refleksi ke diri kita masing-masing. Tuhan, apakah mengelilingi hidup saya dengan perhatian yang mesra dan penuh kasih? Pernah nggak kita merasakan bahwa Tuhan itu sebetulnya pelihara saya? Tuhan itu lindungi saya. Pernah nggak kita terima kasih? Pernah nggak kita bersyukur sama Tuhan? Itu menjadi refleksi kita ya hari ini. Coba renungkan. Kalau dikatakan Tuhan mengelilingi hidupku dengan perhatiannya yang mesra dan penuh kasih, saya coba tarik ke belakang ya, seingat-ingat saya. Waktu itu saya sekolah SD. Dari rumah ke sekolah itu saya jalan kaki. Dulu sih masih aman ya, nggak takut seperti sekarang. Jalan kaki, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ada teman juga yang rumahnya berdekatan menuju ke sekolah yang sama. Pernah suatu hari, tiba-tiba dari balik pohon, ada seorang laki-laki mengagetkan kita semua dan dia mengeluarkan alat vitalnya. Semua teriak-teriak. Waktu itu SD ya, semua teriak-teriak. Terus saya cuma liatin aja. Wah, waktu dengar teman-teman teriak-teriak, dia kayaknya senang. Tapi terus begitu lihat saya diem aja. Marah. Dia marah-marah gitu. Dia yang teriak-teriak. Ya udah, saya juga pura-pura nggak lihat. Itu saya merasa Tuhan melindungi saya. Sehingga saya nggak mengalami trauma kayak teman-teman yang lain. Saya tetap jalan lagi besok paginya lewat jalan itu. Pulangnya juga lewat jalan itu dan nggak pernah mengalami kejadian itu lagi. Pernah lagi satu kali di rumah, pekarangannya cukup jauh. Ada orang ketok-ketok. Ya kalau ketok-ketok ya udah, saya datang ke pagar ya, saya mau tanya mau apa gitu. Saya tanya, "Bapak cari siapa?" Dia diam aja. Terus saya melihat sesuatu kayak bergerak-gerak di daerah bawah situ ya. Tapi saya belaga nggak lihat ya, nggak lihat. Terus dia marah-marah, pagarnya dipukul, terus saya masuk lagi. Ternyata orang-orang seperti itu ada kelainan jiwa, di mana kalau kitanya bereaksi, berteriak, ketakutan, dia senang. Tapi Tuhan melindungi saya, Tuhan memberikan saya ketenangan, pura-pura nggak lihat dan saya nggak terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Itu salah satu contohnya ya. Contoh yang lain, saya suka olahraga. Jadi kalau saya lari ya, lomba lari, menang. Ibu guru di kelas, besoknya dia bikin kue merayakan kemenangan saya. Saya sekarang juga merasa bahwa selain ibu itu baik, saya merasa Tuhan memang memperhatikan saya dengan mesra dan penuh kasih. Jadi perhatian Tuhan itu enggak tiba-tiba, tapi dia memakai orang-orang di sekitar saya untuk berbuat sesuatu yang membuat saya dihargai, saya senang, saya gembira, saya happy. Dan saya yakin itu karena perhatian Tuhan yang mesra dan penuh kasih. Itu sedikit contoh, banyak sekali. Tapi itu saya ingin Bapak Ibu juga menggali kehidupan Bapak Ibu bahwa sebetulnya kita belum kenal Tuhan atau kita sudah kenal Tuhan, Tuhan itu memperhatikan kita, memelihara kita, memandang kita dengan mesra dan penuh kasih. Nah, yang kedua, aku ingin apa sih sebetulnya? Aku ingin apa? Hidup kita sekarang dan yang akan datang itu mau bagaimana? Mungkin kita sudah punya rencana ya, tapi begitu kena masa corona, dengan adanya perubahan yang begitu drastis selama 4-5 bulan ini, mungkin kita memang diarahkan dengan suatu keinginan, suatu tujuan hidup yang lain, yang lebih ilahi.
Bukan hanya sekedar saya harus kaya, bukan hanya sekedar saya harus berkuasa, bukan hanya sekedar saya harus berpengaruh, karena semua itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tuhan sudah kasih lihat dengan corona aja yang kaya, yang pintar, yang pangkatnya hebat, perdana menteri, presiden, bisa aja kena. Ini mungkin juga menjadi saat kita untuk mengevaluasi lagi hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa? Saya nih ingin apa sebetulnya? Ya. Dan mari kita dalam seluruh hidup kita menjadi satu ucapan syukur. Apapun yang kita lakukan itu sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan. Coba ya dicatat dalam satu hari apa yang kita alami dan apakah itu menjadi ucapan syukur kepada Tuhan atau ngomel. Wah, dagangan saya nggak laku, dagangan dia laku. Apakah itu ucapan syukur? Bukan. Ucapan syukur contohnya misalnya, kok dagangan dia laku ya, dagangan saya nggak laku. Mungkin cara promosi saya salah. Mungkin Tuhan memang sedang mendidik saya untuk lebih diusahakan, lebih mengusahakan, lebih mempelajari lagi untuk memberikan tampilan, rasa yang jauh lebih enak. Bersyukur Tuhan. Contoh-contoh seperti itu. Dan kalau sudah memungkinkan, jangan lupa untuk setiap hari menerima komuni kudus. Karena melalui komuni kudus itu kita dikuatkan. Baik, kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Dan pada hari ini kami mendapat konfirmasi daripada-Mu bahwa Engkau memperhatikan kami dengan pandangan-Mu yang mesra dan penuh kasih. Hidup kami Engkau kelilingi dengan perhatian-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh merasakan, menikmati perhatian-Mu yang penuh kasih. Dan selanjutnya, bimbing kami juga agar apa yang kami lakukan adalah sebagai suatu ungkapan syukur kepadamu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami rindu Tuhan untuk memperoleh kekuatan daripadamu, memperoleh rahmat daripadamu melalui komuni kudus. Kami harap masa corona ini segera berakhir, sehingga kami dapat kembali hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama mampukan kami untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima komuni kudus. Menerima tubuh Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam hati kita dan meraja dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini.
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra